Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cirebon, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah dumateng kula lan sami sehingga hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Cirebon dengan baik. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan berbagi praktek baik, yaitu pada tanggal 25 September tahun 2025, Ibu Rinawati Sarjana Pendidikan selaku guru bimbingan konseling telah mengimplementasikan jurus 1, kenali potensi. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2025 telah mengimplementasikan jurus yang kedua, kelola emosi. Kedua jurus tersebut diimplementasikan di kelas 9C. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Rinawati Sarjana Pendidikan akan menyampaikan hasil implementasi kedua jurus tersebut. Harapan saya, kegiatan ini dapat menambah wawasan teman-teman guru SMP Negeri 2 Cirebon. Sedangkan untuk Bu Rinawati Sarjana Pendidikan bisa membersamai teman-teman untuk mengimplementasikan hasil kedua jurus tersebut dengan harapan bisa memajukan sekolah kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Parjo yang sudah memberikan sebuah sambutan sebagai kakak pengantar. Saya langsung aja berdiri gitu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di tempat ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik implementasi jurus 1 yaitu kenali potensi, jurus 2 kelola emosi, dan laporan implementasi yang sudah saya lakukan di kelas 9C pada tahun pembelajaran 2025-2026 di SMP Negeri 2. Nah, di sini diharapkan bahwa kegiatan ini nanti kita menjadi seorang pembimbing di bawahnya itu ada tulisan di Bapak Ibu, bimbingan tepat generasi hebat. Mari kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Bimbingan tepat generasi hebat. Satu kali lagi, kalau hebatnya nanti kita tangannya seperti ini gitu. Kan? Nah, melipat dulu. Ya, sekali lagi. Bimbingan tepat generasi hebat. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan ini, yuk mari kita bangkit terlebih dahulu Bapak Ibu. Oh, bangkit Bapak, maaf. Salah lagi, berdiri. Maaf. Bangkit itu bangun tidur ya. Oke, gitu ya, maaf. Berdiri. Yuk, nanti kalau saya katakan ada salam-salam kan guru-guru hebat, nah gitu ya.
berdoa nih Bapak Ibu, kita sehat secara jasmani, kita sehat secara rohani, dan juga sehat secara ekonomi. Kalau misalkan seandainya kita sehat jasmani, rohaninya sehat, tapi kalau ekonominya nggak sehat, kita bayangkan saja ya Bapak Ibu. Masih apa Pak Bas? Ya, bagaimana Bu? Kalau misalkan kita ya sehat jasmani, sehat rohani, tetapi sehat ekonominya nggak sehat, gimana Bapak Nanta? Kurang lengkap dan belum seimbang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya akan mengalami sedikit kekurangan yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan di dalam diri sendiri, Akhirnya jadi apa Pak? merepotkan Merepotkan. diri sendiri maupun orang lain. Akhirnya kalau kita ngajar, kira-kira kita konsentrasi nggak Bapak Ibu? Agak sedikit terganggu. Oke, terima kasih. Itu Bapak Ibu, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi itu sangat penting. Dan ini adalah sebagai doa kita sebagai seorang pendidik. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saat ini saya mau berbagi ilmu di mana saya tanggal 17 sampai tanggal 21 September kemarin saya diberi tugas oleh Dinas Pendidikan di mana saya mengikuti pelatihan. Inilah yang saya dapat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat di LCD. Ada yang mau membacakan saya Bapak Ibu? Monggo. Ada yang mau membacakan? Oh Pak Mas lagi, oke. Monggo Pak. 7 jurus BK hebat. 1. Kenali potensi. 2. Kelola emosi. 3. Tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. 4. Jaga konsistensi. 5. Jalin koneksi. 6. Bangun kolaborasi. 7. Menata situasi. Terima kasih Pak Bas. Sayangnya yang salah ya Pak Bas, seharusnya yang bangun kolaborasinya yang sebelah sini, kemudian yang menata situasinya yang sebelah sana. Yang Pak Bas ini yang sudah terjadi. Di mana kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jaga koneksi. Kemudian yang keenam ini adalah bangun kolaborasi. Yang ketujuh adalah Bapak Ibu apa? Menata situasi. Nah, di mana ini ada kata di atas yaitu 7 jurus BK hebat. Di mana 7 jurus BK hebat. Setelah Bapak Ibu guru BK yang sudah mengikuti pelatihan pada tanggal 17 sampai tanggal 21 ini, nanti kalau sudah keluar sertifikatnya diharapkan menjadi seorang pendeta gitu Bapak Ibu ya, langsung ya cah gitu, kayak hebat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ngerti nanti hebat apa enggak ya guys. Bismillah, semoga memang benar hebat Bapak Ibu. Nah, di mana 7 jurus ini dari 1 sampai 6 sampai ini ya sampai benar sampai yang 5 sampai ke 5 1 sampai 5 ini bisa ditularkan kepada anak-anak, bisa diimplementasikan kalau bahasa sekarang, bisa diterapkan, diimplementasikan untuk anak-anak didik kita, untuk murid-murid kita. Sedangkan untuk yang ke-6 dan ke-7 itu bisa dilakukan hanya untuk kolaborasi. Yang bisa melakukan adalah Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Jadi yang bisa diimplementasikan kepada murid-murid kita itu adalah hanya 5 jurus. Nah, diharapkan dari ke-7 jurus ini bukan hanya guru BK saja yang menguasai, tetapi semua Bapak Ibu guru serta karyawan itu mampu dan memahami
paling tidak sedikit lah ya tentang hal ini, 7 jurus ini. Nah, saat ini saya mau berbagi implementasi yang sudah saya perhatikan kepada anak-anak, yaitu jurus 1 dan jurus 2. Jurus 1 itu apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Kemudian yang jurus kedua adalah kelola emosi. Metode yang dianjurkan, diarahkan dari pelatihan hasil dari pelatihan saya itu adalah ARKA. ARKA dengan singkatan adalah aktivitas, kemudian hanya refleksi, kemudian hanya konseptualisasi, kemudian yang terakhir adalah aplikasi atau sekarang dalam jelasnya kalau sekarang adalah penerapan. Langsung saja ya. Nah ini, monggo Bapak Ibu bisa mencermati di LCD di slide ya. Kenali potensi, tujuan kegiatannya yaitu, monggo Bapak Ibu yang mau membacakan saya. Kenali potensi, tujuan kegiatan asesmen gaya belajar, yaitu murid mampu memahami diri melalui gaya belajar dan kemampuan yang mereka miliki. Yang bawahnya, murid tidak mengalami kesulitan dan mampu mencari jalan keluar saat mereka mengalami kendala saat belajar baik di sekolah maupun di rumah atau dimanapun mereka belajar. Untuk asesmen kemampuannya, murid mampu membuat rencana masa depan, cita-cita, dan pemilihan ekstrakurikuler yang tepat pada murid berdasarkan hasil tes kemampuan yang telah dilakukan. Ya, terima kasih Bu Suci yang telah membantu saya untuk membacakan di mana kenali potensi ini tujuannya. Gini Bapak Ibu, sebelum saya berlanjut, asesmen itu apa sih Bapak Ibu? Penilaian. Kalau itu di dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, kalau di kita di BK itu namanya asesmen itu adalah sebuah alat ukur Bapak Ibu. Nah, sama sebenarnya ya. Kalau sama dalam pembelajaran itu kan ada soal itu namanya asesmen ya. Asesmen itu kalau alat ukur seberapa sih anak itu memahami nilainya seperti apa dan sebagainya. Sangat benar. Nah, kemudian ini Bapak Ibu terlihat yang punya ini kayak sekolah bebas katanya gitu. Ya nggak apa-apa nanti saya bacakan. Nah ini aktivitasnya untuk gaya belajar Bapak Ibu. Aktivitas yang sudah saya laksanakan adalah saya membuka link yaitu akun pintar untuk mengetahui gaya belajarnya anak-anak seperti apa. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengetahui gaya belajar saya apa sih, monggo Bapak Ibu bisa ngeklik ini, yaitu akun pintar. Klik aja di Google aku pintar, gitu aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti di situ ada pilihannya, aku pintar gaya belajar, aku pintar kemampuan. Ada lagi gaya belajar itu adalah tiga-tiganya ada, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian kalau kemampuan itu banyak sekali Bapak Ibu, yaitu nanti kita bahas saja nanti. Kalau itu nanti aja. Itu ada di konseptualisasi nanti. Nah, apa namanya? Kemudian ada lagi kalau aku pintarnya, ini adalah untuk gaya belajar. Kemudian kemampuannya itu adalah kecerdasan ya Bapak Ibu. Ada satu lagi yaitu kenali potensi, namanya riasek. Nah, untuk kemampuan ini adalah kecerdasan. Kalau gaya belajar tanpa saya jelaskan mesti Bapak Ibu tahu gaya belajarnya anak itu seperti apa, mesti tahu. Kalau kemampuan adalah kecerdasan. Kalau yang namanya riasek itu berkaitan dengan bakat minat. Jadi mari kita belajar kayak tadi ya yang saya ulangi lagi seperti ini. Nah, kenali potensi. Biasanya kita langsung berpikir apa ya Bapak?
kemampuan, kecerdasan, dan bakat minat. Nah ini langsung aja Bapak Ibu, mari kita simak ini, mari kita belajar, nanti kita terapkan. Ini berdampak pada nilai JJ yang jelek karena tidak bisa membawa pelajaran. Nilai rapor JJ turun, padahal sama ini JJ ingin masuk PTN baru jadi rapor. JJ merasa tidak efektif belajar, padahal kata orang belajar dengan baca buku banyak membuat pintar. Maka jangan-jangan ada yang salah ya sama belajar JJ. JJ tahu nggak ya kalau belajar itu dari macam-macam dan setiap anak memiliki cara belajar sendiri. Supaya belajar lebih efektif, dia kenali pola belajar sendiri. Melibat ini yang belajar cepat. Menurut Neil Degrasse dan Carol Dweck, pada 2002, di komputer terdiri dari 4 macam. Visual, auditory, alright, dan kinestetik. Keempat gaya belajar ini biasanya disingkat dengan banyak. Yang kita cari tahu satu-satu. Tipe visual adalah tipe yang berfokus pada penglihatan untuk memahami dan mempelajari objek. Siswa dengan tipe visual Lagi Bapak Ibu, saya kan aja ya Bapak ya. Saya kan aja. foto atau video. Ini tolong Pak Mahfud yang bisa mengecek sound, nggak apa-apa Pak Mahfud, tolong dicek sound yang baik supaya bisa terdengar dengan baik Bapak. Tolong. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini berdampak pada nilai JJ yang jelek karena tidak bisa membawa pelajaran. Nilai rapor JJ turun, padahal sama ini JJ ingin masuk PTN lalu jalur rapor. JJ merasa tidak efektif belajar, padahal kata orang belajar dengan baca buku yang banyak membuat pintar. Maka jangan-jangan ada yang salah ya sama belajar JJ. JJ tahu nggak ya kalau belajar itu gayanya bermacam-macam dan setiap anak memiliki cara belajar sendiri. Supaya belajar lebih efektif, dia kenali tipe belajarnya sendiri. Melibat gaya belajar part. Menurut Neil Degrasse dan Colin Emius 1992, tipe belajar terdiri dari 4 macam. Terdiri dari visual, auditory, read alright, dan kinestetik. Keempat gaya belajar ini biasa disingkat dengan PART. Yuk kita cari tahu satu-satu. Tipe visual adalah tipe yang berfokus pada penglihatan untuk memahami dan mempelajari objek. Siswa dengan tipe visual lebih tepat untuk belajar dengan melihat grafik, bagan, diagram, foto, atau video. Tipe auditory adalah tipe yang berfokus pada pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan. Siswa dengan tipe ini lebih cocok untuk belajar dengan cara mendengarkan guru dan mengikuti diskusi kelompok. Tipe write or read adalah tipe yang menyerap informasi dengan bentuk kata-kata ataupun tulisan. Siswa dengan tipe ini cocok dengan cara membuat poin, belajar sambil menulis, menjelaskan sesuatu dalam bentuk tulisan maupun membaca tulisan. Tipe kinestetik adalah tipe belajar yang mengacu pada visual namun lebih tidak mempelajari dengan gerakan. Siswa dengan tipe ini cocok belajar dengan cara praktik langsung, eksperimen, menghafal sambil berjalan, dan lainnya yang melibatkan aktivitas fisik. Ternyata gaya belajar JJ sama ini salah. JJ hanya membaca teks saja, sedangkan JJ lebih paham ketika belajar sambil mendengarkan penjelasan. Berarti tipe belajar JJ adalah tipe auditory. Penting untuk mengenali tipe belajar sendiri agar belajar lebih efektif dan cepat, sehingga nilai rapormu tidak akan terganggu. Tipe belajarmu apa yang mau jadikan? Tulis di komentar ya. Support video ini dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, biar kami makin semangat bikin konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa follow Nah, ini Bapak Ibu, yang terkadang kita maaf ya, belum begitu memperhatikan rekan. Bukan peduli Bapak Ibu, belum begitu memperhatikan. Saya nggak bodoh orang peduli, nggak pasti Bapak Ibu peduli.
Nah, ini termasuk yang namanya kinestetik juga bisa, kalau mendengar itu juga bisa. Nah, ini kan ada pendengaran ini. Nah, ini yang namanya ini gerakan itu namanya kinestetik. Nah, jadi kalau kita terkadang Bapak Ibu guru, apalagi yang Bapak Ibu guru juga terkadang memiliki pemikiran tempo yang lama seperti orang tua atau orang tua yang kalau sinau kudune moco, yo benar gak salah, tapi baca itu terkadang ada tambahan, bacanya melalui telinga yaitu dengan YouTube. Kalau kayak gitu misalnya dia baca tapi pakai headset sambil mendengar musik dan lain sebagainya. Ini perlu dicermati. Ada lagi anak-anak kita, murid-murid kita yang ketika kita ajar langsung mereka nulis gambar. Rasanya gimana Bapak Ibu? Nulis tak jelas, semua itu tenang, itu jelas, no malah gambar. Rasanya kayak apa? Sudah mungkin Bu Nina bisa share rasanya gimana Bu Nina? Misalnya kalau ada murid ketika jenengan ajar, tapi kok malah gambar, gimana perasaannya Bu Nina? Terima kasih. Kalau menurut saya ya, saya ya langsung tegur kalau diterangkan guru mengenalkan dengan sungguh-sungguh, ya bahkan malah biarnya asik gambar. Jadi dia kan jelas tidak perhatikan. Kalau menurut saya seperti itu, tidak memperhatikan penjelasan saya. Terima kasih Bu Nina. Benar, saya juga sama sebenarnya Bapak Ibu. Jika seandainya saya menjelaskan, saya bicara, hanya tunduk aja gini loh, tunduk aja gitu. Saya sedikit Bapak Ibu. Apalagi ada bahan di depannya sambil dia baca dan lain sebagainya. Rasanya ini ngati, rasanya gitu deh Bapak Ibu. Kayak seolah-olah mereka enggak menghargai kita. Apalagi ada kata, ada bentuknya coret. Nah, itu rasanya ini ngati, rasanya gedeg-gedeg ya Bapak Ibu. Nah, ternyata anak ini ada yang namanya anak gaya visual. Dia mendengarkan penjelasan kita, tetapi sambil gambar. Karena dia gambar dan sebagainya. Nah, itu penjelasan saya dari saya. Kemudian kita berakhir Bapak Ibu ke konseptualisasi kemampuan. Supaya itu perhatikan Bapak Ibu. Her 1-year-old boy was stacking these, trying to get them all to stand. The last one kept falling down. He tried over and over until the little genius thought he should switch the order around, making a stronger base towards the middle. He then got it on his first attempt, and his reaction is adorable. Jadi Bapak Ibu ya, siapa yang bisa seperti ini? Kalau saya katakan saya tidak bisa, karena saya kecerdasannya nggak ada di sini. Jujur saya nggak bisa. Kalau sampai berulang-ulang kali saya mesti ininya jatuh. Tapi anak ini berulang-ulang kali akhirnya berhasil karena memiliki kecerdasan. Kalau Bapak Ibu logis, matematis. Logisnya main, kemudian dia tahu umurnya, ukur apa namanya tadi ya. Jadi besar kecilnya benda itu, yang kecil ternyata ada seharusnya yang panjang kayak Bapak Ibu biasa kita, yang panjang atau gitu ya. Ternyata anak ini punya pemikiran yang lain. Akhirnya ini bentuk yang dia inginkan, akhirnya berhasil. Kemudian ini Bapak Ibu, yaitu ini teorinya atau konseptualisasi kemampuan kecerdasan. Ini yang perlu Bapak Ibu. Ada yang jago olahraga, tapi nilai belajar matematikanya biasa aja. Ada yang nilai matematikanya tinggi, tapi pelajaran seninya biasa aja. Kok bisa gitu ya, Ken? Jawabannya ada di video berikut. Dan hal inilah yang kemudian diangkat jadi teori multiply intelligence oleh Howard Gardner yang membagi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan membahas 8 tipe kecerdasan dan bagaimana pengaruhnya dengan gaya belajar setiap orang. Yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual.
antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis dan video, senang menggambar, melukis, dan membuat visual art. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk mendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat berbagai kerajinan tangan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibanding hanya melihat atau mendengar. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditory atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditory. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditory antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada dan bunyi, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Tipe kecerdasan berikutnya adalah verbal atau linguistik. Mereka banyak memanfaatkan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk dalam kategori ini punya bakat alami di pelajaran bahasa dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara yang baik seperti debat atau pidato. Ciri-ciri orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan verbal antara lain mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Lanjut ke urutan kelima, yaitu tipe kecerdasan logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam urusan menguraikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, mahir menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data yang ilmiah. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah di dalam grup. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen tanpa bergantung pada sebuah kelompok. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan soliter ialah mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi, senang menghabiskan waktu untuk mengenal diri sendiri, mampu mengendalikan emosi, serta paham akan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Yang terakhir yaitu tipe kecerdasan naturalis. Naturalis punya minat yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan sampai aktivitas di alam terbuka. Ciri-ciri seorang naturalis ialah punya ketertarikan yang tinggi terhadap bidang ilmu pengetahuan seperti biologi, zoologi, dan botani. Suka dengan hal-hal yang berbau alam seperti berkebun, naik gunung, dan berkemah. Itu dia kedelapan tipe kepribadian kecerdasan dan gaya belajar yang diambil berdasarkan teori dasar. Dari sini kita bisa cari tahu termasuk ke dalam tipe yang mana sih kita? Ini Bapak Ibu, makanya sekarang kalau di rapot itu tidak ada ranking. Kalau dulu itu kan ada ranking ya Bapak Ibu, ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Karena pendidikan dulu itu dilihat dari apa hasil anak, yaitu pembelajaran anak itu.
Ini Bapak Ibu sudah tanpa saya jelaskan, Bapak Ibu sudah paham di mana tipe kecerdasan itu ada 8 kecerdasan. Nah, langsung aja gini aja Bapak Ibu, maaf. Nah ini kesini Bapak Ibu, ini adalah refleksi. Enggak nanti ya Bapak Ibu, enggak perlu jelas ya, saya bacakan aja. Untuk yang ini, yang saya usulkan ini adalah rencana Bapak Ibu. Rencana setelah anak ini mengetahui kemampuan, rencananya apa? Kemudian yang ini yang saya usulnya di sini ya, ini adalah cita-cita. Kemudian yang bawahnya ini adalah ekstrakurikuler atau apa yang akan dia lakukan suatu ketika nanti. Nah, ketika ini hasilnya yaitu punyanya Arka. Ya punya Arka ini Bapak Ibu. Nah, di mana anak-anak ketika tak tanya, kamu kepengen jadi apa? Saya kepengen jadi pengusaha yang sukses. Wes, saya itu aja saja. Banyak anak yang tak tanya, kamu ingin jadi apa? Cita-citamu apa? Ingin jadi pengusaha yang sukses. Tapi suksesnya pengusaha apa? Dia tidak tahu. Nah, ternyata dari hasil kecerdasan ini, hasil dari tes ini, saya bisa merancangkan, membantu pengusaha. Nah, kamu kepingin apa? Merancangkan apa masa depan? Langsung ada yang bilang, saya kepingin merancang mekanik dinamika merancang sebuah dinamika yaitu sound system kayak gitu seperti itu. Lalu saya kaitkan langsung ke mana ke cita-citanya gitu. Nah, jadi apa? Pengen jadi pengusaha sound system yang sukses. Jadi kan sedikit membantu anak-anak. Nah, ini hanya sedikit saja Bapak Ibu. Terus nah ini aplikasinya seperti tadi belajar diaplikasikan penerapannya yaitu supaya mempermudah anak didik kita memahami pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah secara individu. Kemudian yang kemampuan adalah untuk mengoptimalkan potensi diri, mengembangkan strategi belajar, meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa rasa percaya diri Bapak Ibu? Apa yang kaitannya dengan kemampuan? Kalau dia sudah tahu saya ini memiliki kemampuan naturalis, misalkan saya kepingin merancang ini, merancang naturalis berarti apa? Berkaitan dengan dunia alam. Saya kepingin jadi misalnya petani yang sukses, pengusaha petani yang sukses, jadi seorang pembuat bibit melon, melon hijau, melon kuning dan sebagainya. Itu bisa diarahkan. Dia akan merasa percaya diri, dia melangkah. Nah, itu Bapak Ibu tujuannya. Nah ini Bapak Ibu monggo diamati ini hasilnya Bapak Ibu. Udah jelas ya. Ini saya bacakan aja. Yang paling banyak itu adalah kalau dalam belajarnya itu paling banyak itu adalah auditory kinestetik. Di mana nanti kalau kita mengajar di kelas 9J, ya kalau Bapak Ibu gimana caranya di los-los jajanan ini sampai seandainya banyak yang gerak-gerak. Ternyata ini Bapak Ibu ketika diajar mereka banyak yang musik, banyak yang gerak-gerak. Nah, kayak gini. Nah, ternyata ini kayak gini, ternyata mereka memang apa ya namanya? Ya tenang, membuat mereka ini agak memudahkan mereka menangkap. Tapi rasanya kalau misalnya kita lihat, kita menjelaskan wis penak-penak, wis tenang, kayak gitu kok kalau juga terasa nih. Kayak gitu ya. Iya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi
Jadi mereka mengerjakannya memang betul-betul tenang. Karena Pak, saya melihat, kemudian saya mengobservasi. Kecuali Siti Sitiko pas bensin, Sitiko koma. Nah ini karena memang bahasa aku ya apa namanya tingkat IQ-nya, tingkat tingkat kemampuan penyerapan kata-kata mereka dia kurang. Jadi non valid. Saya katakan kurang valid yang punya Nancy ini. Kurang valid hanya di satu saja kalau saya aman. Yang kurang valid hanya sini saja. Yang lain talenta 70-80%. Istiqomah. Saya lupa. Kemudian ini Bapak Ibu, ini adalah hasil kemampuan anak didik kita. Yang paling terbesar adalah visual, spasial, dan naturalis. Oh maaf salah, intrapersonal yang paling terbesar ini 20%, 29% itu intrapersonal. Kenapa? Apa intrapersonal itu? Makanya anak-anak ini nggak peduli dengan orang lain, kurang menghargai, kurang menghormati. Karena apa? Mereka bercermin pada dirinya sendiri-sendiri. Maksudnya mereka agak semacam egois sedikit gitu. Yang namanya intrapersonal itu dia bercermin pada dirinya sendiri. Kalau interpersonal itu adalah kepeduli pada orang lain. Kalau intrapersonal itu peduli pada dirinya sendiri, tapi untuk kemajuan dirinya sendiri juga sebenarnya. Nah, makanya anak-anak sekarang itu cuek. Kalau ada kata lain, emangnya gue begini, gitu. Nah ini nanti kenyataannya Bapak Ibu. Ketika saya tes, anak ini intrapersonalnya yang baik. Makanya kalau kita aja yang kurang menghargai. Karena mereka peduli pada dirinya sendiri. Nah, ya kalau baiknya kan itu namanya kecerdasan itu masing-masing beda-beda. Itu kalau intrapersonal itu pada dirinya sendiri untuk kemajuannya diri sendiri. Tapi kepada itu ya coba kata. Kalau introvert itu berbeda apa? Salah. Enggak introvert. Nah, dia hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memajukan dirinya sendiri, tapi untuk kepedulian dengan orang lain kurang. Berbeda dengan Idrus Bapak Ibu. Ini Idrus saya sudah observasi betul dan benar-benar Idrus ini interpersonal. Gimana dia kalau dia punya unek-unek, dia langsung ngomong. Banyak linguistik kata-kata di Bapak Ibu. Kalian ngomong. Pasti dia Bapak. Ini valid untuk orang di sini. Valid. Ya 90% pasti katakan valid. Kalau valid namanya aku pintar ini, validitasnya sekitar 80-90%. Kalau 100% itu ada di kementerian Bapak Ibu yang mengikuti yaitu psikotes yang ada. Kalau aku pintar itu sekitar 80-90%. Ini Bapak Ibu, ini monggo Bapak Ibu yang mau membacakan saya. Pak Mahfud, mohon. Langsung aja, nggak apa-apa, poin-poinnya aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Tidak lanjut bagi guru BK. Yang pertama tidak lanjut oleh guru BK. Meliputi A, memberikan layanan konseling individual atau kelompok. Meliputi membantu siswa memahami hasil gaya belajar, visual, auditory, kinestetik, dan kemampuan mereka. Itu logika, bahasa, interpersonal, dan lain-lain. Tentunya mendorong siswa menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya dan kekuatannya. Lanjut membantu siswa mengatasi kesulitan belajar atau motivasi yang rendah. B, menyusun program pengembangan diri. Meliputi mengadakan kegiatan seperti training motivasi belajar,
manajemen waktu, atau cara belajar efektif. Selanjutnya, menyelenggarakan bimbingan karir berdasarkan kecerdasan dominan dan kemampuan yang dimiliki siswa. C. Koordinasi dengan guru mapel dan orang tua, meliputi menyampaikan hasil pemetaan gaya belajar dan kemampuan kepada guru mapel. Selanjutnya, memberikan saran agar pembelajaran di kelas dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Selanjutnya, mengajak orang tua mendukung strategi belajar anak di rumah. Nah, lalu yang mau membacakan sekian, saya bantu, kalau saya boleh Pak Pak. Yang tadi untuk BK, sekarang untuk Bapak Ibu Guru mapel. Tindak lanjut bagi guru mapel. Tindak lanjut oleh guru mata pelajaran yang A. Menyesuaikan metode dan media pembelajaran. Yang B. Memberikan diferensiasi pembelajaran. Yang C. Membangun lingkungan belajar kolaboratif. D. Melakukan evaluasi dan refleksi. Terus, kamu mana? Sampai sudah. Nah, ini mari kita evaluasi beberapa itu. Sudah, lama mau selesai ini. Jadi coba Pak Bagas. Nah, ini yang harus kita lakukan, mau tidak mau kita memang diinginkan oleh pendidikan, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Melakukan penyelesaian diri sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan potensi anak. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita lanjut. Ini terus kedua. Sampai ya Bapak Ibu. Bosan ya? Hah? Sampai? Yuk kita bangun berdiri dulu. Ngantor. Yuk kita berdiri aja ya Bapak Ibu. Yuk berdiri aja. Sama masalahnya ini sudah sedikit. Lalu kalau punya ngantuk ya, coba Pak. Ya, Pak Tri, astagfirullah, lagi sama dia baru. Ini sudah tahu Pak. Yuk kita ikuti aja kegiatannya kan. Ini semua untuk kemajuan sekolah kita. Nah, yuk Bapak Ibu. Aduh, Bu Tini. Nah, yuk kita pegang organ tubuh kita ya Bapak Ibu. Nah, organ tubuh, apa ya? Organ tubuh, maaf salah. Organ tubuh itu namanya hati, pankreas ya, salah. Ini tubuh kita ya, pokoknya nah telinga gitu ya. Ya, kalau saya katakan telinga, ya, saya bisa katakan telinga. Apa yang harus kita lakukan? Telinga teman kita yang kita sentuh, pegang. Nah, gitu ya. Cari pegang teman-temannya. Nah, ayo. Sama Wan, sama Pak Basuki. Ayo, cari. Ayo. Ayo, harusnya. Ya, apa namanya? Jangan telinga lah. Nah, nanti ini bisa, katanya telinga nanti misalkan aja. Nah, coba. Bau Bapak Ibu? Bau? Coba bau? Ada buat ya, yang ngomong gitu ya. Yuk, pasangan. Itu saya tadi telinga itu laptop aja, gitu ya. Yuk, pinggang, pinggang. Nah, ini sebenarnya apa Pak? Aku satu situ sudah ya Pak ya. Sama ibu ya Bapak Ibu ya. Yuk, dikit ya. Pundak ya, dikit pundaknya, jangan ya, ya. Nah, oke. Nah, kepala boleh? Tangannya ya bagus, tangannya. Bisa ya, sampai bisa. Oke. Nah, oke. Gimana ya?
merasakan, memahami secara efektif terhadap daya kepekaan emosi, mencakup kemampuan motivasi diri maupun pada orang lain. Langsung kemudian yang kedua tujuannya adalah mampu mengendalikan diri dan mampu memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, mampu memantau perasaan dari waktu ke waktu. Kira-kira saat ini saya marah, kemudian nanti 1 jamnya lagi tetap marah, atau nanti 3 jamnya tetap marah, atau lain lagi misalkan 1 jamnya saya marah, kemudian jam berikutnya marahnya agak meredah. Nah gitu, ini yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah yang paling luar biasa ini, memiliki kemampuan penguasaan diri dan kemampuan menenangkan kembali. Ini saya berikan ke Bapak Ibu juga untuk evaluasi saya sendiri, di mana Bapak Ibu tahu dan paham siapa saya. Terkadang kalau biasa bicara wah gitu ya Bapak Ibu ya, tapi memang marah dengan notasi yang tinggi. Inilah memang orang Jepara, memang mulai emosinya yang kurang, ya inilah memang saya. Bapak-bapak katanya Pak Mahfud. Nah ini pengertiannya emosi, suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan perasaan yang dirasakan. Misalnya apa? Senang, kesal, jengkel, marah dan lain sebagainya. Kalau biasanya kita emosi, kecenderungannya kita jadi Bapak Ibu marah. Ternyata tidak. Emosi itu adalah perasaan yang muncul, itu namanya emosi. Nah, kemarin saya luar biasa Bapak Ibu, yaitu dengan sensitif tadi itu Ardian Putra. Nah, Ardian Saputra. Dan kelas 7, kelas 9C, hanya 1 anak saja yang mampu belajar. Apa yang kamu tahu tentang emosi saya? Langsung teman-temannya bilang, marah bu, marah, jengkel. Tapi kalau Ardian Saputra bilang, marah, sedih, sedih, menangis, bahagia, luar biasa kamu deh kayak gitu. Hanya 1 ini aja, karena ini. Nah ini, Bapak Ibu, kemarin aktivitas saya ini, saya berikan kertas, atau kertas itu saya berikan kepada mereka. Nah ini Bapak Ibu, nomor 3 aja langsung aja Bapak Ibu. Kalau kertasnya, kalau ada saya memberikan sebuah cerita, kalau ceritanya itu karena semuanya ya Bapak Ibu. Ceritanya itu cerita yang membuat kita marah. Pokoknya intinya ceritanya seperti itu. Nah, gimana anak ini ketika mereka mendengar cerita ini, ketika merasa sabar, biasa saja di dada, biasa di dalam perasaannya, tak minta untuk usap-usap kertasnya. Ceritanya pokoknya marah. Ada yang ceritanya, seandainya kamu punya gambar, kamu sudah menggambar merangkai yang luar biasa, lalu kamu ke toilet, gambarmu diorak-orak langsung disobek-sobek. Apa yang kamu rasakan? Nah, kayak gitu. Itu contoh kata satunya. Kemudian yang kedua, emosinya itu adalah kesal, langsung kertasnya diremas Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya mereka marah, apa yang harus dilakukan? Disobek. Nah ini yang ternyata Bapak Ibu hasilnya. Ini anak kita Bapak Ibu. Nah, utuh itu hanya 1 orang, itu Leli Bapak Ibu. Leli. Nah, karena itu Bapak Ibu. Nah kemudian yang diremas itu berapa persen Bapak Ibu? 45. Kemudian yang paling terbesar adalah sobek-sobek. Ini anak kita Bapak Ibu. Jadi emosinya, nah ini emosinya ada di sini Bapak Ibu. Nah, yuk kita nanti kalau mau ngajar benar seperti Bu Nini kemarin. Aku arep nenggone mobil, tak siap kok dadaku sih. Nah Bapak Ibu, gak apa-apa Bapak Ibu.
Sebel. Bahkan anak ini untuk internet kita aja ya Bapak Ibu. Untuk internet jangan sampai kalah banyak internet. Anak ini, maaf, saya mending coret-coret tangan saya dengan pisau MS. Mending saya usap rambut saya dengan pewarna. Dicerati wong edan ya wis ben dia bilang seperti itu, daripada saya naik sepeda motor tak gas aku tidur. Ini yang anak kita itu ini. Lalu kemudian yang 45 adalah yang bermasalah, ternyata kejadian anak ini banyak sekali. Kemudian yang paling marah itu malah lebih besar. Jadi nanti kalau di kelas tidak hanya 9 cewek saja, banyak yang anak seperti ini. Gimana? Siapa wali kelasnya? Monggo. Ini. Iya, saya sendiri wali kelasnya. Untuk PR besar ini Bu ini ya. Bukan hanya Bu ini saja, tapi itu tanggung jawab kita Bapak Ibu guru semua, tapi saya juga bilang, tapi bukan hanya itu kan, tapi terlebih Bapak Ibu guru semua ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu untuk Bu Ririn sebagai TU yang mewakili saat ini. Nanti kalau misalkan anak mau isi spedol, kemudian spedolnya nanti tidak sesuai dengan keinginan Bu Ririn, nanti kalau marah-marah ditata emosinya ini. Nah ini memang anak kita daripada nanti. Oke, ini. Nah ini Bapak Ibu, walaupun memang hasilnya seperti itu, tapi ternyata ketika anak ini tak beri sebuah refleksi, sebuah kata-kata apa sih yang kamu rasakan jika kamu melakukan ini, pernah sih menyesal, benar-benar saya menyesal. Itu banyak kata-kata seperti itu. Menyesal, jadi kesal ada 8, marah ada 7, sabar ada 5, malu 1, sedih 2. Malu itu adalah anak yang acuh banget itu. Acuh. Yang 2, nanti saya aja. Saya lupa namanya. Kemudian yang kesal ini, yang marah banyak. Ini teman saya. Dan saya, itu tadi saya sudah sampaikan, 70-80 paling. Kalau saya mengatakan 80-90 saya tidak berani. Kemudian ini Bapak Ibu, pengelolaan emosi, ternyata ketika dari refleksi yang saya sudah sampaikan kepada mereka, refleksinya ini, mereka mampu berpikir positif walaupun sudah melakukan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, belum mampu berevaluasi, berpikir positif. Aku marah titik. Tidak akan ada rasa sadar. Itu ada 3 anak. Siapa? Nanti saya sampaikan ke grup untuk hasilnya. Ya Bapak Ibu, saya sudah merekap semuanya dari hasil IQ, hasil gaya belajar, hasil refleksi, semuanya dari 2 jurus ini saya sudah rekap semua. Nanti saya share ke grup family atau dinas SMP Negeri 2. Nah ini. Yuk, sudah. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya Yakeo. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mat Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik,
Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan aman. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Nah, ini pilihnya nanti kita masing-masing ya Ibu. Kita tidak bisa masak, tetapi kita tetap paling tidak bisa belajar. Stabilizer katakan ada nama, apa mungkin bisa belajar. Ya, terima kasih Bu. Stabilizer itu adalah alat untuk menstabilkan biar peralatan itu bisa bekerja dengan baik dan aman. Jadi kalau kita lihat dari tadi itu, sebenarnya stabilizer itu tergantung konteksnya Bu. Kalau di pengolahan itu ada namanya stabilizer, itu fungsinya untuk menjaga agar bahan makanan itu tetap dalam bentuknya itu stabil, maupun tekstur maupun konsistensinya, sehingga makanan dan minuman itu bisa bertahan lebih lama. Terima kasih. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Gas yang sudah memberikan Bapak Ibu untuk mengontrol intinya Bapak Ibu. Kalau kulkas semuanya pasti paham. Mungkin ada yang mau menambahkan sedikit. Kulkas itu apa tuh fungsinya? Mengamankan bahan makanan dan makanan. Nah, selain itu mendinginkan Bapak Ibu supaya apa? Awet. Nah, ini yang kita inginkan adalah kita menjadi stabilizer untuk pengendalian diri kita dan untuk menjadi supaya bagaimana caranya walaupun pada suasananya panas, anak-anak kita membuat kita panas, tapi kita berada di kulkas Bapak Ibu. Tapi sulit ya Bapak Ibu. Tapi sulit ya, sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Ini ada perumpamaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahu dinosaurus? Tanpa saya jelaskan, dinosaurus adalah binatang purba ya Bapak Ibu. Ya, sangat besar yang akhirnya makan orang dan makan temannya sendiri. Ya, ini dinosaurus. Ini perumpamaan Bapak Ibu, bukan kenangan dinosaurus. Bukan sesungguhnya, bukan kenangan dinosaurusnya, tapi ini hanya perumpamaan. Ini maksudnya konslet Bapak Ibu. Ya. Stop aja. Ini dinosaurus, kalau tahu dinosaurus ini akan terjadi
Dia bilang dia tidak akan marah jika diganggu hari ini. Dan ia akan selalu mengalah. Begitu ya, Tata? Iya. Kalian boleh memuji kesabaranku. Aku akan tetap tenang. Permisi, Tata. Aku duluan ya. Tenang, tenang. Aku sabar. Oke, teman-teman. Silakan meluncur duluan. Ayo kita main ayunan. Ayo, ayo. Ya, tapi ayunannya cuma 2. Sebenarnya aku juga itu main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Tata, kamu baik sekali hari ini. Aku juga tidak percaya. Ayo, Lili, kita berayun. Kalian lapar tidak? Lumayan sih. Aku juga mulai lapar. Aku bawa bekal. Ayo, kita makan dulu. Loh, rotinya cuma 2. Aku harus taruh lagi. Pasti bisa. Sabar, sabar. Aku tidak apa-apa. Kalian makan saja. Benarkah? Sebenarnya aku tidak selapar itu. Kamu mau berbagi denganku, Tata? Wow, aku tidak menyangka. Terima kasih, Lili. Harus kuakui, kamu hebat sekali hari ini, Tata. Iya, benar-benar sabar dan selalu mengalah. Iya, aku berhasil bersabar. Kalian mau tahu caranya? Iya, Tata. Bagaimana sih caranya? Begini, saat aku mulai merasa jengkel dan marah, aku tarik nafas panjang dan kutahan sambil berhitung sampai 3. 1, 2, 3. Lalu aku hembuskan nafas lagi. Tiba-tiba saja aku tidak marah lagi. Wow, ajaib sekali. Aku mau coba juga. Sini gue bantu. Oh, itu sakit, Tata. Coba tahan marahmu, Lili. Tarik napas panjang. 1, 2, 3. Hembuskan. Benar juga. Marahku langsung hilang. Terima kasih, Tata. Sudah menjadi kami caranya bersabar. Sama-sama, Lili dan Baba. Yuk, sama-sama. Kira-kira gimana? Oh iya, mau kira-kira kita bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yuk kita belajar dari video ini ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi dinosaurus, menjadi dinosaurus. Ketika anak didik kita marah, mari kita menjadi seorang pawang, yaitu pengendali. Intinya pawang itu adalah pengendali. Nah ini, Kosel, Bapak Ibu, Kasel, ini yang diharapkan, ini yang paling diharapkan Bapak Ibu, mohon dihormati. Kolaboratif for akademik, sosial, dan emosional learning. Ini yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran pembentukan pengelolaan emosi. Nah ini, nah, yuk Bapak Ibu, P plus R sama dengan O. Intinya apa? Ketika ada suatu peristiwa yang negatif, kemudian kita memiliki respon yang positif, akhirnya menjadi pro. Berbeda lagi kalau kita anak dan anak yang marah, kemudian kita marah akan jadi tambah marahnya. Kemudian anak yang marah kita menjadi orang pengendali atau menjadi pawang, akhirnya marahnya turun, emosinya turun. Nah ini kalau Bapak Ibu dicermati karena saya baca, ini yang memang harus
pembelajaran sel, yaitu sosial emosional learning. Kalau singkatannya adalah sel, guru penggerak sudah mengetahui dulunya sekali tentang sel ini. Yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, tentang berinteraksi, yang salah satunya adalah empati. Seandainya saya jadi lali seperti itu tadi, bagaimana saya rasanya? Seandainya saya jadi Ariel, apa yang saya rasakan? Itu namanya empati. Kemudian yang terakhir adalah peduli sosial. Kalau peduli sosial, Bapak Ibu guru di sini tanpa diajarkan, saya sudah yakin 100% kepedulian sosialnya sudah luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru SMP. Bahkan apa saya ceritakan, anak-anak yang memang kurang mampu, Bapak Ibu guru mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk anak-anak didik. Tetapi untuk penyadaran diri, pengelolaan diri, mari kita belajar bareng. Nah ini Bapak Ibu, aplikasinya mengenali diri, berempati, bekerja sama, resiko, melawan konflik. Nah ini yang tadi. Nah jadi lanjut. Mungkin Bapak Ibu yang berterima ini yang menurut saya nggak usah Bapak Ibu yang dengan guru aja. Ya, Bapak Ibu pada intinya bahwa kita kolaborasi bareng-bareng melakukan sebuah asesmen. Kenapa anak ini kok sering marah? Nah, ini melakukan asesmen. Mari kita bersama dengan saya, guru BK, atau Bapak Ibu nanti saya share kembali. Saya punya yang namanya instrumen. Jadi tidak hanya saya yang melakukan asesmen ini, Bapak Ibu guru juga berhak untuk melakukan asesmen. Kalau kecuali asesmennya itu yang tes, yang bisa kita kerjakan adalah yang non tes. Artinya apa? Instrumen. Oke Bapak Ibu, oke Bapak Ibu ya. Nah ini saat lagi dibuat yaitu guru mapel ini Bapak Ibu memberi teguran. Pasti Bapak Ibu paham sendiri ini sudah semuanya. Ketika cemas, nah Bapak Ibu meningkatkan rasa kesadaran dirinya untuk membuat mereka tenang adalah penguatan positif, bukan menuduh ya Bapak Ibu. Terima kasih. Putih katanya, alhamdulillah. Ini saya juga alhamdulillah. Puji Tuhan sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kerjasamanya, untuk kolaborasinya, semoga saja ilmu yang saya keluarkan ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan kita, baik nanti di sekolah kita maupun dimanapun kita berada, untuk satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin Bapak Ibu. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dalam diri saya, kalau saya ketika berkata-kata, berucap, menyampaikan sesuatu, tadi ada salah, saya berkata-kata saya, dan ini adalah memang kemampuan Bapak saya seperti ini. Bapak Ibu baru berbuat dan doakan saya semoga saya tetap